Selamat pagi. Ini tanggal 31 Desember 2025, hari terakhir di tahun ini. Eh, Pukul 7 pagi, 8 menit. Rekaman ini saya siapkan untuk salah satu materi dari sesi sharing bulan depan. Saya diundang untuk eh, sharing pengalaman saya menyangkut kepemimpinan. Nah, salah satu bagian dari kepemimpinan itu adalah karakter. Tentu banyak hal, tapi karakter adalah salah satu eh, dimensi penting. Saya suka nonton film Netflix ya, karena udah pengangguran, pensiun, jadi sering nonton film. Film yang saya sukai salah satunya adalah tentang Viking. Ya, saya suka perang-perangnya. Ya. Eh, ada yang menarik dari film Viking ini, yaitu mereka itu punya prinsip, para warrior ya, untuk kalau bisa mati di medan peperangan, mati dalam pertempuran. Menurut kepercayaan mereka, nah, kalau mati di medan tempur akan langsung naik ke rohnya, ya. Arwahnya akan langsung naik ke Valhalla, surganya mereka. Bertemu dengan eh, dewanya mereka, Dewa Odin. Ya. Eh, ini menarik bagi saya karena dalam pengalaman hidup saya memang yang sangat penting adalah karakter petarung. Tapi bukan petarung melawan orang lain, tapi melawan masalah. Tarung melawan masalah. Itu bagian yang pengalaman saya bilang sangat penting dan sangat menarik, sangat menantang. Dan setelah tua begini, saya merasa bersyukur bahwa hidup saya ternyata penuh dengan pertarungan-pertarungan menghadapi masalah dan mencari solusi. Jadi pertarungan menghadapi masalah dan mencari solusi. Saya punya anak laki-laki yang suka main bola, ya, karena saya lihat dia suka main bola, sekalian saya dorong untuk terus berlatih di kelas 4 SD sampai tingkat 2, tingkat 2 atau tingkat 3 kuliah, dia bermain bola, berlatih. Jadi eh, dia masuk ke berbagai sekolah bola, kita undang pelatih pribadi ke rumah, atau kita undang pelatih yang baik, yang terkenal, populer, ke sekolahnya untuk kita melatih. Saya sangat serius dalam hal itu. Sebetulnya bukan karena saya ingin banget dia jadi pemain bola. Kalau itu saya kira itu jalan hidup dia, silahkan aja. Dia menentukan sendiri pilihannya mau jadi apa. Tapi saya serius hmm, mendukung dia bermain bola karena saya melihat lapangan bola adalah medan tempur, adalah tempat bertarung. Eh, Tiap kali, tiap hari mereka apa namanya menghadapi kompetisi, ya, atau mempersiapkan diri menghadapi kompetisi. Jadi karakter tarungnya terus dibina di lapangan bola. Itu kenapa alasan saya sangat serius. Sebenarnya, ya tentu saya suka kalau dia jadi pemain bola yang sukses ya, itu keberhasilan itu sendiri. Tapi sebagai seorang ayah, saya ingin anak saya punya karakter petarung. Dan itu ada di lapangan bola. Lapangan bola juga penuh risiko. Ya, kadang-kadang anak saya telepon, ayah mata mata saya bengkak, benjol, disikut, atau kakinya pelitek. Ya, saya cuma cek asal itu tidak cedera berat, ya saya senang. Karena itulah yang melatih eh, jiwa bertahan. Hmm. Ya, teman-teman saya bilang saya rada gila ya, karena saya terus terang keluar uang banyak dan waktu yang banyak untuk hal itu. Tapi bagi saya, jiwa petarung, tentu juga dengan disiplin olahraga, badan yang sehat, semuanya adalah bekal yang penting untuk masa depan.
Juga solidaritas. Nah, dalam sepak bola itu, dengan satu tim itu pasti solidar, pasti kerjasama, pasti. Tidak mungkin saling saling menjegal sesama satu tim atau saling ambil alih penyerang ambil alih jadi kiper, nggak mungkin. Mereka selalu bekerja sama dan dilatih untuk saling mendukung satu sama lain. Ini karakter, ini jiwa. Jadi di situ ada jiwa tarung, ada solidaritas, ada disiplin berlatih, ada badan yang sehat, dan saya merasa itu sangat penting dalam kehidupan. Alhamdulillah dia sekarang saya lihat, saya bangga karena dia sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh meningkatkan pengalamannya, otodidak dalam banyak hal. Menurut saya dia petarung menghadapi hidupnya. Jadi coba kita bayangkan sekarang kalau Anda eh, punya atasan dan tidak memiliki karakter petarung, tidak sungguh-sungguh menyelesaikan masalah, tidak mencari sumber masalah, tidak betul-betul menyelesaikan masalah, hanya misalnya cuma pencitraan, cuma cari nama, cari poin ya, cari penghargaan atasan, tentu Anda tidak akan mengakui dia sebagai pemimpin di dalam jiwa kita. Tapi kalau Anda melihat ya atasan adalah orang yang betul-betul ingin menyelesaikan masalah dan selalu on the spot kalau ada masalah, lalu mencari kiat-kiat bersama, solider bersama untuk menyelesaikan masalah. Persis seperti solidaritasnya pemain bola, kita bertarung membuat gol. Tentu Anda akan menghormati pemimpin demikian dan dia muncul betul-betul sebagai pemimpin yang kita akui. Di, itu satu karakter menurut saya, jadilah petarung yang mencari solusi bagi masalah, menjadi solusi bagi perusahaan. Kita digaji oleh perusahaan, wajib kita menjadi solusi bagi perusahaan dalam menyelesaikan masalah-masalah perusahaan. Dan itu adalah satu syarat menjadi pemimpin. Contoh sederhana sekarang kita lihat dalam musibah Sumatera. Kita lihat bagaimana Gubernur Aceh, Mualim, Zakir Manaf, saya lupa. Dia berada on the spot. Dia selalu setiap hari ada di mana persoalan ada. On the spot. Dia selalu berusaha mencari solusi. Dia bekerja sama dengan seluruh jajarannya untuk memberikan solusi pada masyarakat yang terdampak. Itu pemimpin. Dia bertarung dengan masalah, mencarikan solusi. Dan dia on the spot. Ya, ini sesuai dengan prinsip di tempat kerja saya. Ya, kita harus on the spot. Dengan bahasa Jepangnya gemba. Ya, bagi pemimpin perusahaan kita harus usahakan berada di tempat di mana masalah itu ada. Demikian juga dengan para manajer. Semua pemimpin harusnya demikian. Tentu saja disesuaikan dengan levelnya. Misalnya. Prinsipnya demikian. Nanti disesuaikan dengan situasi. Demikian ini satu uh, satu hal penting dalam kepemimpinan menurut saya dan dalam pengalaman saya juga demikian. Dan ketika saya sampai pada karir saya sebagai eksekutif perusahaan, saya bertemu dengan berbagai macam uh, eksekutif, berbagai teman-teman eksekutif, berbagai perusahaan, dan saya melihat itu. Mereka adalah para petarung. Saya saksikan. Ya, banyak teman-teman saya, orang-orang yang sungguh-sungguh bekerja menyelesaikan masalah, sungguh-sungguh mencari solusi untuk perusahaan, mereka adalah petarung. Jadi mereka sampai ke atas, bukan karena narasi-narasi atau citra-citra, tapi memang mereka bekerja, bertarung, menyelesaikan masalah. Saya sangat hormat pada teman-teman kolega-kolega saya, para eksekutif itu, dan saya menemukan bahwa mereka memang orang-orang yang bermutu. Dan memang orang yang diproses oleh pengalaman dan selalu bertarung untuk menyelesaikan masalah perusahaan. Sungguh-sungguh. Kita biasa bekerja sampai malam, ya, betul-betul untuk perusahaan.
Jadi itu syarat syarat karakter menurut saya. Ya. Gaji sudah tidak kita bahas lagi. Gaji adalah urusan rezeki ya. Income itu urusan rezeki, urusan nasib. Tapi urusan kita sebagai karyawan, sebagai manajer, sebagai eksekutif, sebagai direksi, sebagai CEO adalah tarung sungguh-sungguh menyelesaikan masalah perusahaan. Kita sudah komit pada hal tersebut. Jangan main tanggung, jangan cuma tunggu. Demikian satu hal saja mengenai aspek kepemimpinan. Selamat pagi, salam.